Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali di pagi hari yang indah ini, kita terlebih dahulu mengisi kerohanian kita dengan firman Allah melalui Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Film Latimas Tomorrow Church dalam menyapa saudara dimanapun saudara berada. Yeremia 17. Kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-17, kita baca ayatnya yang ke-5. Ayat yang sudah tidak asing lagi saudaraku, tapi hari ini datang kepada kita untuk Tuhan melakukan segala sesuatunya, untuk memperbaiki kita, untuk membuat kita berjalan dalam segala jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Yeremia 17 ayatnya yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripadaku. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri asin yang tidak berpenduduk. Saudaraku, kita fokus kepada ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-28. Dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-28, kita baca ayatnya yang ke-16. Satu konteks yang perlu kita baca semuanya, sehingga saudaraku kita boleh melihat bagaimana firman Allah SAW menjadikan saudaraku segala satunya dengan heran dan luar biasa. 2 Tawarik pasalnya yang ke-28, kita baca ayatnya yang ke-16. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan, karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb di Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederat, Soko dan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pileser, Raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatan itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan mendesak itu, Raja Ahaz malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram ialah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi penyebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Maka dikumpulkannya lah. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah itu dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa tadi dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Raja Ahaz mengandalkan Raja Asyur. Tetapi Tuhan mengubah hati daripada Raja Asyur. Bukan dia membantu, bukan dia menolong Raja Ahaz, tapi dia menyesakkannya, menindasnya, dan melakukan banyak hal yang luar biasa. Mari saudara, jangan mengandalkan manusia. Bukan hanya dalam kondisi seperti itu, bahkan peralatan-peralatan apa yang ada dalam istana, apa yang ada dalam rumah-rumah pemimpin, semuanya diserahkan kepada Raja Asyur dengan harapan bahwa dia akan dibantu. Kembali mari kita baca tadi saudaraku bahwa Raja Asyur tidak membantu dia, melainkan semakin menindas dia, semakin menekan dia. Lalu Raja Ahaz berubah pikiran. Dia berkata dalam ayatnya yang ke-22, dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini
malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para Allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram ini adalah para Allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Dan di setiap-tiap kota ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara kasih Tuhan, menyedihkan saudara. Setelah dia mengalami tekanan melalui Raja Asyur, maka dia berpaling kepada orang-orang Damsyik yang menyembah Allah-Allah yang kecil, hanya yang kecil. Dan dia berkata bahwa kalau mereka bisa menang karena para Allah, bayangkan saudara, karena mereka orang Damsyik itu bisa menang karena para Allah. Jadi dia ingin menyembah Allah yang disembah oleh orang-orang Damsyik itu. Jadi saudara Tuhan, mari, bukan dia semakin sadar, bukan dia bertobat, tapi dia semakin dalam, semakin terjerumus, dan saudaraku akhirnya mengecewakan Allah saudaraku dengan berpaling saudaraku kepada ilah-ilah yang lain, kepada Allah-Allah yang lain saudaraku. Dia menganggap bahwa dia melakukan semua itu, maka Allah-Allah itu bisa menolong. Saudara kasih Tuhan, mari saudaraku, jangan biarkan hati kita saudaraku berpaut kepada hal-hal yang lain. Tetap percaya bahwa penolong kita adalah Allah kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan percayalah pertolongan kita datang daripada Tuhan. Maka saudaraku, kita akan melihat bagaimana saudara Allah-Allah itu yang tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat juga menolong kita. Tetapi percayalah kepada Allah saudara, bahwa dialah Tuhan kita, dialah Allah kita. Kita datang pada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami agar kami tetap percaya padamu, tetap berharap padamu, tetap yakin bahwa Engkau adalah Allah yang sesungguhnya. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang sudah menolong kami di waktu yang lalu, Tuhan juga akan menolong kami. Dan Tuhan teguhkan kami agar kami tetap mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan manusia. Tetap mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan manusia. Dan hamba yakin yang percaya Tuhan, umat-umat-Mu yang hari ini akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kemenangan. Dengan iman Tuhan mereka akan melangkah. Dengan iman dan percaya, mereka akan menuai juga segala berkat Tuhan. Berkati aktivitas kami semua yang ada hari ini, baik yang bekerja maupun yang berusaha, baik yang sekolah maupun yang kuliah. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau tetap Immanuel bagi kami, dan Engkau tetap akan menjamah kami, melawat kami, dan membasuh kami. Nama Tuhan dipuji, agung, dimuliakan. Jamah basuh mereka dengan bilur-Mu, mereka yang sembuh, yang sakit, sehingga mereka boleh sembuh, dan mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.